Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin, saya ini sayyidnya umat manusia. Jadi nggak bisa diandelin kalau cuma nasab. Bolehlah bangga dengan nasab mulia kita, tapi mencukupkan kebanggaan diri pada kemuliaan nasab, kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Jadi jangan ditabrak antara larangan menziarahi wali baik yang masih hidup dengan yang mati dengan perintah Syekh Ahmad untuk memuliakan para wali. Kebanyakan kita ini hanya terpaku pada larangan menziarahi para wali baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Dari larangan ini sedikit banyak di kalangan kita justru menyepelekan bahkan menganggap remeh para wali-wali di luar thariqah tiga Jina Bobotan. Itu Syekh Ahmad melarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fuqara Tijani rahimakumullah. Al hadisul khamis. Hadis yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ini adalah satu pernyataan dari Rasulullah. Kalau kita artikan, saya ini adalah tuan atau pemimpinnya umat manusia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, semuanya berada di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala lamma khalaqal khalqa khalaqahum asnafan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika khalaqal khalqa, Allah menciptakan para makhluk itu, khalaqa menciptakan siapa Allah, hum pada para makhluk, asnafan secara berkelompok. Jadi umat manusia itu diciptakan secara berkelompok. Wa ja'ala fi kulli sanfin khiyaron. Dan Allah telah menjadikan di dalam setiap kelompok itu yang terbaik. Jadi ada orang-orang pilihan untuk setiap kelompok umat manusia itu. Wahtara minal khiyar khawason. Dan Allah telah memilih secara khusus dari orang-orang yang terbaik itu orang-orang pilihan. Jadi di kalangan yang baik dipilih lagi. Hum al-mu'minuna. Jadi orang-orang yang terbaik kemudian dipilih lagi menjadi mukmin. Kita adalah makhluk yang dikhususkan menjadi manusia. Menjadi manusia, kita sudah dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dibandingkan binatang, dibandingkan hewan, dibandingkan gunung-gunung, batu-batu, langit dan bumi, Allah telah memuliakan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tuh. Kemudian di kalangan umat manusia itu juga dipilih. Paling baiknya dari umat manusia itu adalah kaum mukminin. Alhamdulillah kita juga ditakdirkan sebagai kaum mukminin. Mudah-mudahan keimanan yang ada dalam diri kita terus sampai ajal menjelang, sampai akhir hayat kita tercatat sebagai
kaum mukminin. Amin. Allahumma amin. Kita kemarin ngaji, gak bisa kita asal-asalan tekad ingin menjadi orang baik, menjadi orang mukmin. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jenengan mau jadi orang bejat, mau jadi orang jahat, monggo, jenengan bisa melakukan sendiri. Untuk menjadi orang baik, kita tidak punya kuasa untuk menentukan. Kita berdoa kepada Allah untuk bisa sergap beribadah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar sergap melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Amin. Allahumma amin. Itu. Jadi untuk menjadi mukmin itu ya mungkin nasib baik kita, orang tua kita, bapak ibu kita seorang muslim. Alhamdulillah. Tapi selanjutnya kita nggak bisa ngandelin keturunan. Kita sekali lagi nggak bisa ngandelin keturunan. Betapa banyak keturunan-keturunan dari orang mulia, anaknya tidak mulia. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub yang baik cuman dua orang saja, Nabi Yusuf dan Yahuda. Yang lainnya dolim, sampai ngakalin bapaknya, berusaha untuk membunuh adik bungsunya. Nah itu kan cucunya Nabi Ibrahim. Cucunya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Cucunya Abul Anbiya saja bisa begitu. Apalagi cuman cucunya Budin. Cucunya Abul Anbiya. Jadi nggak bisa diandelin kalau cuman nasab. Bolehlah bangga dengan nasab mulia kita. Tapi mencukupkan kebanggaan diri pada kemuliaan nasab, kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Sekali lagi, banyak sekali orang mulia yang keturunannya justru sebaliknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wahtaro minal mu'minin khawason. Nah, Allah juga memilih dari kalangan orang-orang mukmin ini, dipilih orang-orang pilihan juga. Manusia-manusia pilihan, kaum mukminin yang dipilih secara khusus, di sini dikatakan umul aulia. Mereka itu adalah para wali, para kekasih Allah. Kalau kaum mukminin itu masih secara umum, dari kaum mukminin ini dipilihlah oleh Allah, maka orang-orang pilihan Allah dari kalangan mukminin ini disebut sebagai waliullah, kekasih Allah. Ini waliullah ini sudah orang-orang pilihan. Wahtara min haula'il khalasah. Dari kalangan wali-wali juga ini, Allah masih memilih lagi. Dipilih wali-wali yang super. Hum kummalul awliya. Nah, mereka inilah para aktop-aktop, waliul kutub, dan seterusnya. Jadi mereka orang-orang yang mulia. Dan guru kita sendiri, Syekh Ahmad, mewanti-wanti muridnya, awas jangan sampai merendahkan para waliullah. Jadi jangan ditabrak antara larangan menziarahi wali baik yang masih hidup dengan yang mati dengan perintah Syekh Ahmad untuk memuliakan para wali. Kebanyakan kita ini hanya terpaku pada larangan menziarahi para wali baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Dari larangan ini sedikit banyak di kalangan kita justru menyepelekan bahkan menganggap remeh para wali-wali di luar thariqah tiga. Itu Syekh Ahmad melarang ini. Kita harus memperhatikan ini juga. Jangan terlena dengan larangan menziarahi para wali baik yang masih hidup atau yang sudah mati kemudian terbersih. Jagun wali itu. Nah, kalimat itu sudah
su'ul adab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini para hadirin sekalian rahimakumullah. Wahtara minal khalasah nuqah. Nah, dari para wali-wali aktab ini Allah juga memilih yang terbaik dari kalangan mereka. Wahumul anbiya. Mereka inilah ada para nabi. Nah, ini sudah di atasnya wali, para nabi ini. Wahtara minan nuqawati syardimatil qalilah humur rusul ajmain. Di atasnya para nabi-nabi dipilih lagi. Mereka itu adalah para rasul, para utusan Allah. Derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Wastofa wahidan min khalqihi huwa minhum wa laysa minhum huwal muhaimin ala jami'il khalaiq aqama alaihi qubbatul wujud wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalangan Rasul ini, dari seluruh makhluk, dari seluruh umat manusia, Allah memilih satu orang. Dan satu orang inilah yang menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Mulai dari manusia pertama sampai nanti. Dia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah lantas Rasulullah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa fihi wujubu ta'dimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal Mustafa la yukathar wa la yuqawam wa huwa sayyid wa man siwahu fahuwa dunah. Rasulullah ini adalah sayyid, adalah pemimpin. Kalau bahasa kita kanjeng, orang yang memang layak dan wajib kita muliakan, termasuk juga dalam hal julukan. Karena derajat ini, maka wajiblah untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mukhatabatuhu bisiyadati, dan wajib juga menyebut Rasulullah dengan kesayyidan beliau. Rasulullah menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin, saya ini sayyidnya umat manusia. Saya sampai sekarang tidak habis pikir, kenapa kok masih ada umat Islam yang masih mempertanyakan, kenapa kok pakai sayyid? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada, Rasulullah nggak. Nasnya jelas. Jangan samakan ketika kita manggil Budin dengan ketika menyebut Rasulullah. Bahkan untuk menyebut sesama saja kita usahakan dengan sebutan yang memuliakan. Apalagi seperti Rasulullah yang sudah jelas-jelas dimuliakan oleh Allah. Di dalam hal ini Allah berfirman, La taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian itu menyamakan dalam seruan atau menyebut Rasulullah seperti kalian menyebut sesama kalian. Saya, Sul, Ul, Din, itu menunjukkan keakraban. Tapi jangan Muhammad. Mukhotabnya para sahabat. Para sahabat yang termasuk kelompok-kelompok mulia dibandingkan kita, itu dilarang untuk menyebut Nabi apa adanya. Apalagi kita yang makom kita ini nggak jelas. Gini betul. Jadi sayyid itu tidak lain adalah bentuk penghormatan atau kemuliaan yang kita berikan kepada Rasulullah. Karena begitu Allah menyuruh. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Wa kadza yajibu ta'dimul ulama min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wajib untuk memuliakan para ulama-ulama dari umat Rasulullah. Karena mereka itu adalah pewaris Nabi. Kita sampai sekarang masih repot sekali untuk melihat keturunan Rasulullah, penerus Rasulullah. Jelas penerus Rasulullah itu adalah para ulama.
Mau ulama itu hidungnya pesek atau mancung, mereka tetap pewaris Nabi. Pewaris Nabi bukan yang katanya keturunan secara bukan. Jangankan yang mengaku keturunan Nabi zaman ini, 30 keturunan bisa nyambung ke Rasulullah. Jangankan yang sejauh itu. Yang cuman jarak 3 keturunan, cucunya Nabi Ibrahim saja sudah kelihatan begedutnya. Sudah kelihatan begedutnya. Dan Allah melarang untuk menyebut mereka yang kelihatan begedut sebagai keturunan. Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Tegas oleh Allah. Bukan innahu amalun ghairu shalih. Bukan, dia bukan keturunan kamu. Itu anaknya Nabi Nuh. Yang sudah jelas anak cer. Tapi karena tidak mengikuti jejak Nabi Nuh, Allah tegas, bukan, itu bukan keturunan kamu. Maka istilah alun atau ahlun itu dalam versi keislaman adalah yang pertama, orang yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah, baik jejak perkataan ataupun perbuatan. Rasulullah pengasih, Rasulullah sangat mencintai umat. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah selalu indah, selalu lembut dan menenteramkan. Maka kalau ada yang mungkin secara nasab sebagai keturunan Rasul, tapi kalimatnya nggak benar, sejak awal, sejak belum rame-rame seperti ini, saya sudah mengatakan, saya lebih senang menyebut mereka para ahli sholawat dengan sebutan Habib, daripada mereka yang jelas-jelas keturunan Rasulullah, tapi ada hal-hal yang mungkin kita lihat tidak pas sebagai suri tauladan dari Rasulullah. Sejak dulu sudah sangat. Wa kadza yajibu ta'dimul ulama min ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa mukhatabatuhum bisyadah. Nah, jadi nggak apa-apa kita menyebut meskipun si kiai ini, ulama ini secara nasab bukan keturunan Rasulullah. Pokoknya kita lihat kealimannya Abah Jumain, Abah Said Jumain, nah itu nggak apa-apa, bagus. Tapi mungkin bahasanya bukan Said, kalau Said kan Arab. Kalau di sini kita sebutnya Kiai, Gus, Kus, Abuya, nah itu contohnya itu. Mukhatabahum bisyadah. Alhamdulillah, mbah-mbah kita sudah ngajarin hal seperti ini. Dasarnya jelas. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya dari mana? Kok cuman orang yang ulama atau alim kok ada sebutan yang memuliakan? Ada. Ini kisah. Rasulullah bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Ada sabda Rasulullah, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian. Siapa di sini? Riwayat hadisnya ini begini, saya bacakan. Ini menarik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, annahu qala, bahwasanya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata, nazala ahlu Quraidah ala hukmi Sa'id bin Mu'ad. Penduduk Quraidah, Bani Quraidah itu salah satu bani dari kalangan Yahudi di Madinah sana. Pemimpin mereka itu adalah Sa'id bin Mu'ad. Namanya Sa'id bin Mu'ad. Sa'id bin Mu'ad ini sebelumnya ya orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Nah, satu ketika Bani Quraidah ini melakukan satu pengkhianatan atas kesepakatan bersama. Jadi Bani Quraidah ini bersekutu dengan musuh Islam. Orangnya musuh dalam selimut. Padahal sudah ada perjanjian. Maka di sini setelah perang kalah, umat Islam menang. Maka di sini silakan nazala ahlu Quraidah ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Orang-orang dari Bani Quraidah itu sepakat dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh tuan mereka, pemimpin mereka, yakni Sa'ad bin Mu'ad.
Fa'arsalan nabiyyu ila Sa'ad. Kemudian Rasulullah mengutus utusan kepada Sa'ad. Fa'ata ala himarin. Setelah itu Sa'ad bin Mu'adz ini datang kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah dengan menggunakan tunggangan keledai. Falamma dana minal masjid, dan ketika sudah Sa'ad bin Mu'adz ini sudah mendekati masjid, dan pada waktu itu banyak umat Islam dan orang-orang Yahudi juga Bani Quraidah yang sudah menunggu waktu itu. Qala lil ansor. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada kaum Ansor, orang-orang yang ada di Madinah sana. Qumu ila sayyidikum. Wahai orang-orang Ansor, berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Ada Rasulullah waktu itu ya. Ada Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Faqala. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, haula nazalu ala hukmika. Hai Sa'ad bin Mu'adz, mereka orang-orang Bani Quraidah, mereka sudah sepakat siap menjalankan apa yang sudah kamu putusin. Jadi karena orang-orang Bani Quraidah ini apa namanya ya, berkompromi dengan pihak musuh, Rasulullah marah. Nanti Rasulullah bisa saja menghukum, tapi Rasulullah memberikan penghormatan. Udah, kamu saja sebagai pemimpin Bani Quraidah, kamu itu pemimpin kamu itu. Silakan kamu yang mutusin. Dan mereka sepakat akan menjalankan apa yang kamu putusin. Faqala, kemudian Sa'ad bin Mu'adz matur ke Rasulullah. Saya sudah memutuskan ya Rasulullah, taqtulu muqatilatahum wa tasbi dzarariyahum. Bala tentara mereka, kaum laki-lakinya itu hukumannya, keputusannya Sa'ad bin Mu'adz harus dibunuh. Kemudian untuk yang laki-laki dan perempuan ditahan, kemudian dijadikan budak. Ini keputusannya. Dan mereka sepakat, ya akhirnya dibunuh. Yang menentukan itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Qala, kemudian Rasulullah setelah mendengar keputusan itu, Rasulullah bersabda, qadaita bihukmillah. Kamu sudah memberikan keputusan sesuai dengan hukum Allah. Wa rubbama qala bihukmil malik, atau dengan kata lain, ada yang riwayat lain mengatakan bihukmil malik, dengan keputusan seorang raja. Dari kisah ini apa yang kita ingin sampaikan? Pada waktu itu Rasulullah ada, dan Rasulullah menyuruh kaum Ansor untuk memberikan penghormatan kepada sosok yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Padahal ada Rasulullah, Rasulullah ada pemimpin utama. Tapi Rasulullah menyuruh, ayo bangun semuanya. Dan dia sudah memberikan keputusan harus dihormati. Harus dihormati. Nah, riwayat-riwayat hadis seperti inilah yang jarang difahamin oleh kebanyakan umat Islam yang sedikit-sedikit suka menyalahkan pemerintah. Ini kan nantinya, padahal ada Rasulullah waktu itu. Kalau boleh dikatakan Rasulullah presidennya, ini kan tingkat 2 atau tingkat 1 dilaksanain itu. Kalau sekarang jangankan tingkat 1 dan tingkat 2, bahkan presidennya saja dihina-hina. Yang terbaru sekarang, qatiluhum, sampai ada qatiluhum, tafsiran memaknai perangi mereka. Tapi saya bisa menerjemahkan qatiluhum, bunuh Jokowi. Kok berani sekali dengan penampilan yang sangat Islami. Ini pernah ngaji bagaimana bentuk rahmat kasihnya Rasulullah apa belum ya? Padahal tegas kepemimpinan atau keputusan seorang raja itu dihormatin oleh Rasulullah. Padahal ada Rasulullah itu. Kisahnya Sa'ad bin Mu'adz ini menjadi pelajaran kewajiban kita untuk menghormati pemimpin kita. Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat yang mantan Yahudi lah, mantan Yahudi. Ini para hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kalau memang kita ini adalah pengikut Rasulullah, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami. Jangan sembarangan jelek-jelekin atau ngata-ngatain pemerintah. Riwayat hadis tentang
Sa'ad bin Mu'adz ini masyhur sebenarnya. Dan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lebih senior atau lebih dekat dengan Rasulullah, semuanya juga mengikut. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, yang bisa dikatakan sangat dekat dengan Rasulullah, juga ya harus patuh, harus menghormati Sa'ad bin Mu'adz. Inilah satu keindahan di dalam ajaran Islam, menghormati siapa saja yang sudah diputuskan sebagai pemimpin. Mau kita senang atau tidak, cukup di dalam hati kita. Jangankan keputusan manusia, keputusan Allah saja ada yang membangkang. Ayo semuanya sujud ke Adam. Ada iblis, aku lebih baik. Padahal itu Allah langsung yang nyuruh. Jadi biasa, namanya tidak sesuai itu biasa, namun bagaimana kita bisa tetap memberikan penghormatan, itu yang berat. Dan itu adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.